Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tutorial menggunakan sistem pembelajaran daring Genomio. Langsung saja tanpa menunggu lama-lama, kita membuka Google. Kita klik link http://genomio.com untuk membuat akun Genomio. Setelah website Genomio terbuka, silahkan isi pada bagian URL nama website yang kita inginkan. Kemudian pada bagian email, kita mengisikan nama email kita. Dan perlu diperhatikan pada pengisian email harus benar karena username dan password akan dikirimkan ke Genomio ke akun Gmail yang kita masukkan. Setelah itu jangan lupa mencentang pada bagian ini. Kemudian kita klik Create Site. Setelah itu, tunggu notifikasi di email yang disambungkan untuk melihat username dan password. Setelah beberapa menit, user dan password akan muncul di email. Dan seperti inilah. Di sini terdapat user dan password dan klik dan link untuk masuk ke akun Anda. Nah, kita klik link ini. Setelah itu akan masuk seperti ini. Kita klik pojok kanan atas masuk. Nah, di sini ada admin user dan password yang tadi kita dapat dari email. Setelah itu kita klik masuk untuk login ke akun kita. Setelah itu kita klik kursusku. Setelah itu kita klik titik 3 di atas, lalu kursus baru. Nah, di sini kita tinggal isi nama kursus yang ingin kita buat pada bagian nama lengkap, nama singkat kursus, dan untuk bagian tanggal ini kita bisa mengatur kapan kursus dimulai dan kapan kursus berakhir agar tampilan kursus lebih bagus. Kita bisa menambahkan gambar atau logo kursus pada bagian course image. Dan untuk memasukkan file kita klik ini. Nah, setelah mengisi kita pilih Save and Display, maka kursus sudah jadi seperti pada video ini. Di Genomio juga ini kita bisa menambahkan topik-topik atau konten. Kita klik e-learning. Setelah itu kita masuk ke topik-topiknya. Setelah masuk ke topik-topiknya, saya sudah membuat beberapa topik. Tetapi saya akan membuat contoh topik baru, yaitu topik 11. Nah, di sini sudah terdapat topik 11 dan sampingnya itu ada terdapat pensil, dan di sini bisa kita ubah namanya. Saya klik dan saya ingin ubah namanya, yaitu pengertian e-learning.
Setelah itu akan berubah seperti ini. Dan di sini juga terdapat beberapa macam jenis konten yang diinginkan. Kita tinggal memilih ikon apa saja yang kita butuhkan. Nah, di sini ada buku, folder, halaman, URL, dan banyak lagi. Nah, di sini di pertemuan pertama saya sudah membuat yaitu pengantar dan kontrak perkuliahan. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, di pertemuan kedua terdapat berkas forum dan kuis. Nah, di mana saya mengambil semua itu yaitu tambahkan aktivitas atau sumber. Dari situ saya mengambil ikon-ikon. Ketiga, berkas dan forum dan URL. Nah, di sini saya akan memasukkan contoh yaitu URL. Nah, di sini sudah terbuka. Nah, untuk namanya kita tinggal masukkan nama sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini untuk URL eksternal kita tinggal memasukkan link, dan untuk deskripsinya setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, seperti itu untuk ikon URL. Nah, selanjutnya saya masuk ke tambahkan aktivitas atau sumber untuk memasukkan contoh kuis agar teman-teman lebih jelas dan lebih paham bagaimana cara memasukkan kuis. Nah, di sini juga terdapat nama, deskripsi. Nah, nama kita masukkan contoh yaitu kuis pertemuan pertama. Setelah itu deskripsinya jawablah soal di bawah ini dengan benar. Nah, setelah itu terdapat waktu pengerjaannya. Nah, di sini terdapat kuis dimulai kapan dan kuis ditutup juga kapan. Adapun juga waktu pengerjaannya kita ingin masukkan sesuai dengan durasi soal yang menurut kita akan terjangkau dengan soal yang kita masukkan. Nah, di sini untuk pengerjaan tugasnya yaitu nama soal pertama, dan teks soal yaitu proses belajar mengajar yang menggunakan media. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada pilihan untuk jawaban pilihan gendanya, yaitu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita tulis sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, contoh saya di sini yaitu pilihan yang ketiga itu affirmation, keempat ESOF.
setelah itu kita klik simpan perubahan. Nah, akan muncul seperti ini kuis. Nah, kita lihat dulu seperti apa soalnya. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik kuis soal. Kita klik kuis. Nah, setelah itu pertinjau kuis, mulai pengerjaan. Nah, bentuk kuisnya itu seperti ini, dan ini cuma satu nomor. Dan apabila ingin menambahkan soal lagi, kalian bisa klik pojok kanan bawah, yaitu tambahkan. Terus soal baru. Nah, di situ untuk menambahkan soal kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah itu kita kembali lagi ke topik-topik sebelumnya. Nah, dan di sini saya akan memperlihatkan pertemuan ke-6. Terdapat link dari YouTube. Nah, saya klik dulu. Nah, di sini saya mengambil link dari YouTube. Kita klik setelan dan kita lihat. Nah, di sini di umum kita masukkan nama sesuai dengan yang kita inginkan agar jelas. Setelah itu deskripsinya. Silahkan adik-adik melihat link YouTube di bawah ini dengan paham. Nah, ini saya sudah masukkan link YouTube. Setelah itu kita klik simpan dan tampilkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, saya kembali ke kursusku dulu. Setelah itu saya klik e-learning dan saya masuk ke pertemuan ke-6. Nah, contohnya itu seperti ini. Dan selanjutnya untuk mengubah tampilan latar belakang seperti yang terdapat pada video ini, kita klik administrasi situs. Setelah itu di administrasi situs terdapat beberapa. Nah, yang kita pilih yaitu tampilan. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita klik post. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat gambar latar belakang dan gambar latar belakang untuk halaman log atau masuk. Nah, di sini kita tinggal memasukkan
Nah, itulah tutorial yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.